Banyak dari orang beranggapan bahwa cicilan atau kredit merupakan suatu beban di mana kita harus mengeluarkan dana setiap bulannya hanya untuk melunasi barang yang telah kita miliki. Ada juga yang beranggapan bahwa cicilan merupakan suatu kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa yang mana kita tidak bisa memiliki dan harus menunggu uang kita cukup untuk membelinya secara cash. Dan dalam sudut pandang agama, ada yang menyebutkan cicilan atau kredit merupakan suatu perbuatan riba atau transaksi yang diharamkan oleh agama. Oleh karenanya, ada banyak spekulasi perihal cicilan dan kredit. Pada video kali ini, saya akan mengulas bagaimana sistem kredit tersebut itu ada. Sejak kapan sistem kredit atau cicilan ada di Indonesia dan bagaimana menurut sudut pandang agama. Istilah cicilan merujuk kepada pembayaran berkala atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini telah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah. Namun, perkembangan sistem cicilan yang mirip dengan yang kita kenal sekarang umumnya dihubungkan dengan masa setelah Perang Dunia Kedua. Di Amerika Serikat, sistem cicilan mulai mendapatkan popularitas pada tahun 1920-an. Setelah perusahaan retail seperti General Motor of Corporation dan General Electronic menggunakan sistem pembayaran yang terbagi-bagi untuk mendorong pembelian kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga. Tetapi sistem ini belum begitu mapan pada saat itu. Setelah depresi besar pada tahun 1930-an, ada lebih banyak perubahan dalam hukum kebangkrutan dan peraturan konsumen yang mendorong terciptanya sistem kredit dan cicilan yang lebih terstruktur. Kemudian, pasca Perang Dunia Kedua, perekonomian Amerika Serikat mulai pulih dan terjadi ledakan konsumsi massal yang turut didorong oleh penggunaan kredit dan sistem cicilan yang lebih terorganisir. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam bentuk budaya konsumsi kredit di masyarakat. Sejak saat itu, konsep cicilan telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global, memungkinkan individu untuk membeli barang-barang mahal dengan pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu. Jika dilihat dari sejarahnya, sistem cicilan telah menjadi strategi pemasaran yang kuat dan menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen modern. Cicilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1960-an oleh perusahaan pembiayaan. Sebelumnya, pembelian barang dilakukan secara tunai atau dengan sistem kredit yang hanya tersedia di toko-toko besar. Dalam sistem kredit, pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak secara berkala seperti cicilan. Cicilan menjadi populer di Indonesia pada tahun 1990-an ketika para bank mulai menawarkan kredit konsumen dengan bunga yang lebih rendah. Saat ini, cicilan menjadi salah satu cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang-barang mahal seperti mobil, rumah, dan barang elektronik. Beberapa perusahaan fintech juga menawarkan layanan cicilan online dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah. Namun, perlu diingat bahwa cicilan juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, cicilan dapat menyebabkan hutang yang menumpuk dan sulit untuk dilunasi. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli barang dengan cicilan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan finansial kita dan merencanakan pengeluaran keuangan dengan bijak. Cicilan memiliki kebaikan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan fasilitas cicilan ini.
Cicilan memungkinkan individu untuk memperoleh barang-barang mahal seperti mobil, rumah, atau barang elektronik tanpa harus membayar secara tunai secara penuh. Dengan pembayaran secara berkala, cicilan dapat membantu meringankan beban pembayaran yang harus dibayarkan secara sekaligus. Cicilan memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, memungkinkan individu untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus menunggu hingga memiliki uang tunai yang cukup. Adapun resiko cicilan yang harus kita tanggung ialah penggunaan cicilan seringkali diiringi dengan pembayaran bunga yang dapat membuat total pembayaran lebih tinggi dari harga asli barang atau jasa yang dibeli. Penggunaan cicilan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan overcommitment di mana individu terjebak dalam utang yang sulit untuk dilunasi. Dan cicilan dapat meningkatkan risiko finansial jika terjadi perubahan situasi keuangan yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan suku bunga. Dalam pandangan sosiologi, konsep cicilan dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang yang terkait dengan struktur sosial, struktur perubahan budaya, dan interaksi manusia dalam konteks ekonomi. Sosiologi memperhatikan bagaimana sistem cicilan mempengaruhi struktur sosial. Misalnya, sistem cicilan dapat membentuk atau mencerminkan disparitas ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan finansial dan mempengaruhi kesempatan akses terhadap barang-barang mahal. Sistem cicilan juga berdampak pada perubahan budaya dan perilaku konsumen. Dalam masyarakat yang mengandalkan sistem cicilan, keinginan untuk memiliki barang-barang dengan pembayaran berkala dapat mempengaruhi persepsi terhadap kepemilikan dan nilai suatu barang. Pandangan sosiologi juga melihat bagaimana sistem cicilan mempengaruhi interaksi manusia dalam konteks ekonomi. Penggunaan cicilan dapat menciptakan hubungan antara konsumen dan pemberi pinjaman atau penjual, mempengaruhi dinamika kekuasaan dan hubungan antara kedua belah pihak. Dalam keseluruhan, sosiologi memandang sistem cicilan sebagai fenomena sosial yang terikat erat dengan struktur sosial, struktur budaya, struktur konsumsi, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Analisis sosiologi tentang cicilan dapat mengungkap bagaimana sistem ini mempengaruhi pola-pola sosial, identitas konsumen, dan dinamika kekuasaan dalam hubungan ekonomi. Dalam ilmu fikih, transaksi kredit dikenal dengan istilah jual beli rakis. Kredit merupakan transaksi yang dilakukan pada suatu barang, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai tahapan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asal tempo atau waktunya ditentukan. Kemudian, jumlah pembayaran juga harus ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kebolehan hukum kredit barang juga telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya adalah sebagai berikut. Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem bunga. Namun, bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi finansial atau kondisi ekonomi yang nantinya mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena hutang, yang hal ini sesuai preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sekian video ini dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.